pemantik untuk teman-temannya gitu. Tapi kalau ketua angkatan itu berarti bukan berarti bos kan ya? Enggak. Itu suatu salah persepsi pandangan yang salah teman-teman. Kalau misalkan ketua angkatan jadi suatu yang diagungkan atau apa ya istilahnya dia jadi bos lah, enggak, itu kalau menurut saya. Halo teman-teman, kembali lagi di Imasi Chitchat. Kali ini kita kedatangan Ketua Angkatan 2020, Kang Haikal ya. Gimana Kang? Sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Jadi Haikal ini merupakan Ketua Angkatan 2020. Nah, jadi gimana sih perasaannya jadi Ketua Angkatan 2020? Perasaan dari jadi ketua angkatan. Mungkin kalau ketika awal saya sebagai ketua angkatan sih senang karena saya diberi suatu amanah gitu sama teman-teman saya untuk bisa menjadi suatu ketua angkatan. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu ya biasa aja sih kalau misalkan sekarang mah gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nih, kalau jabatan Haikal sebagai ketua angkatan ini merasa ada terbebani atau apa gitu, kayak jir harus ada tanggung jawab nih gitu, kayak bikin malas gitu nggak sih? Oke. Dibilang terbebani atau enggak sih kalau menurut saya pribadi ya, kadang di satu sisi saya terbebani, di satu sisi pun enggak gitu. Jadi terbebaninya tuh karena mungkin saya di sini sebagai sebagai suatu ketua gitu, jadi ada bilangnya ada suatu tanggung jawab di pundak saya gitu atas angkatan saya sih. Jadi walaupun Haikal ini ketuanya, tetap teman-teman juga kayak bahu membahu gitu ya? Iya betul. Jadi karena pada akhirnya pun saya pun nggak bisa bekerja sendiri gitu, nggak bisa gerak sendiri. Jadi saya pun butuh kawan-kawan saya untuk bisa membersamai saya, pun juga saya pun harus bisa membersamai teman-teman saya gitu. Nah, kalau kondisi sekarang nih kan Haikal kayak apa ya? Kan kalau di kuliah tuh mahasiswanya ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar kota juga. Nah, bentar ya, itu ada truk sampah. Nah, jadi gimana nih cara mengakomodir teman-teman angkatan yang dari luar Pulau Jawa, luar kota Bandung nih, agar supaya, apalagi kan sekarang tuh kondisinya lagi online gitu juga ya. Betul. Nah, jadi biar tetap solid nih walaupun kita lagi jauh-jauhan, ini gimana sih? Ya mungkin itu bisa jadi suatu PR buat saya sih mungkin ya, karena sekarang kan di situasi pandemi seperti sekarang ini sulit lah untuk memungkinkan kita berinteraksi secara langsung gitu. Tapi mungkin bagaimana cara mengatasinya sih, kalau misalnya untuk sekarang jadi saya lebih didekatkan interaksi dengan teman-teman saya yang di Bandung gitu. Jadi saya fokuskan energi saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman saya di Bandung, yang nanti pada akhirnya ketika teman-teman saya yang di luar Bandung udah bisa ke Bandung dan bisa bertemu di kampus UPI, jadi saya tinggal istilahnya lebih dekatin lagi dengan orang-orang di luar Bandung gitu. Jadi untuk sekarang mah karena memang kondisi seperti sekarang ini ya, saya biasanya ketemu sama teman-teman saya di Bandung. Kadang kalau misalkan ada suatu program dari program kerja dari BPOI Maksi kan, kadang ada yang dari luar Bandung pun ikut ke Bandung gitu, karena mungkin bosan juga gitu nggak sih kalau misalnya di rumah terus kan. Dan biasanya kalau misalnya di luar Bandung tuh yang laki-laki ya biasanya nginep di rumah saya gitu sih. Biasa emang jadi tempat penginapan gitu. jadi tempat penginapan. Jadi tapi nggak apa-apa sih, karena soalnya seru juga kan? gitu, karena kalau sama teman-teman. Kalau misalnya sama teman-teman lah, apalagi yang di luar Bandung yang saya belum pernah ketemu dan sekarang saya bisa kenal kan, itu menurut saya itu bagus lah. Ya, suatu jalinan yang baru juga. Betul. Nah mungkin itu sih kalau misalkan di kondisi pandemi seperti sekarang ini kan, ditambah sekarang kan angkatan kita udah masuk ke kepengurusan BPOI Maksi gitu kan. Di sana pun ada berbagai macam proker yang
yang mau nggak mau kita pun harus bisa bahu membahu untuk bisa mencapai tujuan di organisasi tersebut. Jadi ada suatu program kerja juga yang kita tuh mau nggak mau harus ketemu Ya, gitu ya. jadi itu juga bisa menjadi suatu ajang untuk bisa membonding Mempererat. angkatan 2020 gitu sih. Nah, ini ada nih, kenapa ya biasanya kan, kenapa sih kalau di angkatan-angkatan gitu tuh harus ada yang namanya ketua angkatan gitu? Oke. Kan maksudnya kalau misalkan sama-sama juga bisa lah Ya. barengan, nggak usah sama ketua gitu. Nah, ini Betul. kenapa sih harus ada ketua angkatan? Mungkin betul tadi apa yang katain Fulkit. Jadi kalau menurut saya pribadi, ada ataupun enggak itu ketua angkatan, menurut saya itu angkatan bakal tetap bisa jalan. Mau ada ataupun enggak, cuman di sini mungkin menurut pandangan saya dan Oh ya, pengalaman sebentar, kameramen awas jatuh. Oh, Nah, ini ketua sini kesini kameramen. dulu. Ya. Sini aja. Ya, tadi dibilang harus ataupun enggak sih, menurut saya itu balik lagi ke kebutuhan dari masing-masing. Kan ada itu juga kan, ketua angkatan kan itu suatu budaya yang turun temurun ya, turun temurun dan sekarang pun masih ada. Kalau menurut saya sih masih tetap penting untuk ada ketua angkatan. Jadi di sini tuh ketua angkatan dia berposisi sebagai mungkin apa ya? Dia sebagai pemantik untuk teman-temannya gitu. Tapi kalau ketua angkatan itu berarti bukan berarti bos kan ya? Enggak. Itu suatu salah persepsi, pandangan yang salah teman-teman. Kalau misalkan ketua angkatan jadi suatu yang diagungkan atau apa ya istilahnya, dia jadi bos lah, enggak. Itu kalau menurut saya. Jadi ketua angkatan itu menurut saya itu hanya sebuah nama yang disematkan ke saya, yang saya harus bisa memenuhi tanggung jawabnya gitu. Baik lagi, kalau menurut saya pribadi itu jadi perlu adanya ketua angkatan itu, dia sebagai pemantik untuk teman-temannya. Dan jadi kalau misalkan ada suatu apa ya, jadi dia harus bisa bagaimana mengkoordinasikan teman-temannya, bisa membersamai dan bisa menghegemoni teman-temannya gitu. Jadi Saya juga pernah baca nih ya, Ya. Kang Haikal, ada perbedaan antara bos dan leader gitu ya, Ya, atau pemimpin. Nah, saya itu pernah bacanya kalau bos tuh dia hanya cuman bisa menyuruh-nyuruh dan Betul, dia terus betul. mendapatkan hasilnya saja gitu. betul. Nah, kalau leader tuh yang saya pahami juga ya, Betul. dia juga tuh langsung turun membantu Ya, teman-teman yang lain juga gitu. Ya Nah, itu begitu teman-teman. Mungkin begitu teman-teman, antara beda bos dengan seorang Leader. leader gitu ya. Jadi bos mah dia hanya bisa menyuruh ini itu, tapi dia tidak bisa membersamai teman-temannya gitu. Kalau misalnya ketua, di satu sisi dia harus bisa istilahnya ya kamu harus gini, tapi dia pun harus bisa harus ikut turun harus ke ikut lapangan turun juga. gitu. Mungkin itu salah satu bedanya antara bos tadi sama pemimpin lah yang tadi katakan full. Nah, ini nih untuk setiap jurusan nih atau di fakultas-fakultas itu kan pasti ada angkatan yang atas ataupun Betul. yang angkatan bawah nih ya. Ya. Nah, gimana sih cara menjalin hubungan yang baik dan harmonis gitu ya antara angkatan kita atau angkatan yang sedang teman-teman jalani gitu terhadap angkatan yang atas maupun ke angkatan yang bawah gitu. Mungkin untuk angkatan bawah ya, apalagi sekarang kita angkatan 2020 udah punya adik lah ya, adik 2021. Menurut saya penting untuk bisa mengajak teman-teman 21 membuat lingkungan yang senyaman mungkin. Dalam artian kita bukanlah artinya senior itu bukan artinya yang superior gitu, artinya Betul. bukan dia yang paling benar, karena baik lagi itu kualitas itu hanya bisa dinilai oleh Tuhan gitu ya, nggak ada pun manusia yang bisa menilai kualitas seseorang. Jadi antara 20-21 pun ya kita harus bisa kerjasama, kita harus bisa berteman baik. Jangan ada yang namanya apa ya, kakak tingkat artinya bisa sewenang-wenang kan, itu menurut saya itu salah banget lah. Ya, sekarang juga masih sering terjadi Ya. gitu ya, kayak budaya-budaya kuno yang maksudnya tuh si kakak tingkatnya tuh kayak masih kayak seenaknya juga Ya gitu kan. itu kan menurut saya itu adalah hal yang salah gitu. Jadi antara 20-21 pun ya kita harus bisa membuat lingkungan senyaman mungkin dan sebaik mungkin lah itu untuk 21. Cuman untuk mungkin mungkin nah sekarang untuk angkatan atas itu mungkin itu agak sulit untuk saya untuk bisa dekat gitu ya sama angkatan atas. Cuman mungkin untuk angkatan 19 kan karena posisinya di sini kita dalam satu kepengurusan BPO, jadi
rada inilah Ya, bisa bekerja sama. bekerja sama gitu. Kalau misalkan ada proyek bersama gitu, jadi makin erat juga Ya, kan kalau ada proyek mungkin untuk bareng. angkatan 19 itu masih ada solusinya. Cuman yang rada sulit tuh udah angkatan 18 ke sana, karena waktu pas kita pengkaderan pun kan kita online. Pengkaderannya. Jadi kayak kurang terasa juga. terasa juga gitu, feel-nya kurang. Terus relasi dengan angkatan atas pun kurang. Jadi itu hal yang merugikan juga lah waktu pas kemarin pas pengkaderan online gitu. Jadi kita masih kurang relasinya dengan angkatan atas. Cuman saya pun adalah beberapa yang saya kenal gitu ya sama angkatan atas, dan itu pun bisa jadi modal saya untuk nanti pas kuliah offline gitu ya. Ya betul. Nanti pun pada akhirnya teman-teman saya pun bisalah untuk bisa menjalin relasi dengan angkatan atas yang lain gitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu gitu Ya, biar amin. kita juga semua, apalagi terutama jurusan akuntansi gitu, kita bisa bertemu bareng-bareng gitu ya. Terus bisa akrab bareng lagi Ya. gitu. Ya, semoga Sampai sekarang pun kita belum tahu gitu ya. Ya, masuk ke Masuk ini ke juga gedung, nih. ini lihat nih. Ini fakultas kita tapi kita belum pernah masuk gitu. Kita juga kesel gitu ya. Kesel gitu tapi ya. gimana lagi Gimana gitu kan. lagi? Kondisinya gini gitu. Betul. Nah, terus ini ada lagi nih, satu lagi. Ini cocok sih kayaknya buat mahasiswa baru yang Ya. baru keterima sekarang. Nah, gimana sih culture shock gitu ya, atau perbedaan antara masa transisi pertemanan dari SMP, SMA, terus ke kuliah nih. Nah, ada gak sih perbedaan fluktuasi gitu yang anjir emang beda, bener-bener beda gitu? Oh iya. Kalau dari saya pribadi sih nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan gitu ya antara pertemanan di SMA ataupun kuliah. Menurut saya itu sama-sama aja gitu ya. Yang baik ada, yang baik ada, yang istilahnya pendiam ada, yang nakal ada. Itu mah dalam satu lingkungan menurut saya itu hal yang pasti Relatif ada gitu ya, pasti ada. Jadi itu mah balik lagi ke teman-teman sendiri gitu. Cuman yang rada saya ini tuh shock tuh di kuliah tuh saya melihatnya ada dua titik yang menjadi poin utama gitu antara akademik sama organisasi. Berbeda dengan mungkin SMA ya, organisasinya ada OSIS terus gitu. OSIS cuman MPK doang gitu ya. Nah, Menurut kalau saya kuliah pun luas gitu ya. lebih luas dan lebih kompleks itulah antara organisasinya gitu. Nah, itu balik lagi ke teman-teman di kuliah, apakah hanya sekedar akademik atau mau organisasi. Kalau misalkan saya pun bisa melihat gitu ya, ada orang yang memang hanya memperhatikan akademiknya dan tidak mau ataupun ikut serta di dalam organisasi gitu. Jadi kita pun harus bisa memilih teman yang sejalan, Berarti kalau yang hanya memberikan akademik gitu. Kalau misalkan kita, misalnya saya nih, saya mah mau fokus sama nilai-nilai saya gitu ya. Ya berarti saya pun harus menjalin relasi dengan teman-teman yang istilahnya yang kutu buku gitu ya. Ya itulah. Ya terus menimba ilmu dalam hal akademik. Ya betul. Karena kalau misalkan dengan yang berorganisasi, dia juga harus bisa ngebagi waktu gitu ya, antara akademik pun juga organisasi. Kalau saya pribadi, saya harus bisa menyeimbangkan antara akademik sama organisasi, karena seperti yang Kemarin, video sebelumnya yang sama Kang Adin. Dua hal itu adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi hal itu harus bisa nyatu gitu, antara di satu sisi kita pun sebagai mahasiswa harus bisa menjunjung tinggi yang namanya pendidikan yang pada akhirnya nanti bisa menjadi insan akademik, tapi kita pun harus bisa berorganisasi gitu, yang pada akhirnya nanti kita pun hidup di kehidupan yang lebih real gitu lah. Kayak habis dari kuliah tuh itu tuh kayak itu kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Gitu. Dan organisasi itu menurut saya itu bisa jadi modal awal kita. Latihan lah itu. Ya istilahnya simulasi. Nah betul, itu kayak buat ajang latihan juga sih ya, Ya. memperpanas potensi diri lah. Gitu. Tuh. Nah jadi mungkin gitu aja ya Kang Haikal, pertanyaannya tadi ada. Nah mungkin beberapa yang mungkin ini juga bermanfaat untuk angkatan kita gitu ya, angkatan 20 maupun angkatan teman-teman angkatan akang-akang ataupun nanti teman-teman di bawah kita gitu ya, angkatan 2021. Nah semoga pembahasan-pembahasan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman maupun di luar Universitas Pendidikan Indonesia maupun di luar jurusan akuntansi gitu ya. Nah sekian saja dari kami gitu ya. Kita ketemu lagi di IMAX Cicet selanjutnya. Oke, dadah.